Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal ma'budu bihaq. Al-muttasifu bisifatil kamal. Al-munazzah an jami'i khalqil bashar. Al-wahidu bidzatihi wa sifatihi wa kamalih. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat untuk bisa memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran maupun di hadis Nabi dan sebagai rukun Islam, yaitu zakat. Kali ini kita akan membahas zakat harta mengenai hewan ternak, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Sebelum kita memahami tentang zakat harta kekayaan berupa hewan ternak, perlu diluruskan bahwasanya zakat hartawi berupa zakat harta, ibadah melalui harta, bukan berarti Allah memintanya. Jangan seperti orang Yahudi yang mengatakan innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu fakir. Allah itu tidak memiliki apa-apa, sementara kita kaya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita beribadah dengan hartanya. Kita bersedekah, kita melaksanakan zakat, infak dan sebagainya ini dengan harta. Sanggahan atau anggapan Allah Subhanahu wa Ta'ala fakir sementara manusia kaya adalah salah. Kenapa? Hakikatnya adalah ketika kita beribadah dengan harta, maka keuntungannya kembali kepada kita sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita tidak melaksanakan ibadah zakat, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Syarat zakat. Zakat diwajibkan kepada seluruh orang Islam ketika sesuai dengan persyaratannya. Yang pertama adalah hak milik orang Islam. Jadi hewan ternak yang akan dizakatkan adalah milik orang Islam, bukan agama lain. Dikarenakan termasuk dalam rukun Islam. Jadi hanya orang Islam saja yang wajib memberikan zakat, menunaikan zakatnya. Yang kedua, harta milik penuh, bukan milik orang lain. Walaupun kita bekerja sama orang lain, sementara orang tersebut telah mencapai nisabnya, haulnya. Nah, kita tidak bisa memberikan zakat ternak, hewan ternak, karena bukan milik pribadi. Termasuk juga harta produktif dan menghasilkan. Kalau tidak menghasilkan, maka tidak boleh dizakati. Ketika hewan ternak tersebut bisa menghasilkan susunya, dagingnya, atau apapun juga yang bisa dihasilkan dari hewan ternak, maka itu bisa dizakati. Karena sesuai dengan persyaratannya. Mencukupi nisab. Jadi nisab itu merupakan perhitungan minimal suatu harta yang telah wajib untuk dizakati. Kalau hanya memiliki satu sapi saja, ya, atau satu kambing, satu domba, satu kerbau, itu belum diwajibkan untuk zakat.
karena belum sampai nisabnya. Kalau sudah sampai sama nisabnya, persyaratannya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini juga bukan berarti kebutuhan primer. Jadi hewan ternak tersebut bukan kebutuhan primer, tapi memiliki kelebihan, surplus, yang selalu bisa menjadi tambahan untuk konsumtif, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga wajib untuk dizakati. Kalau hanya untuk kebutuhan primer, maka hewan-hewan ternak tersebut tidak boleh dizakati. Harta tersebut tidak ada tanggungan utang. Ya, jadi pure, benar-benar surplus, bukan berarti utang. Ngutang dulu 5 sapi misalkan. Nah, ini nggak boleh. Karena ini utang berarti tidak termasuk dalam persyaratan zakat. Ataupun yang sedang menanggung utang. Jadi menanggung jatuh temponya. Itu tidak boleh. Jadi bisa mengurangi nisab minimal. Karena persyaratannya adalah sudah sampai dengan nisabnya. Kalau masih hutang berarti belum sampai nisab. Dan itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat hewan ternak. Nah, untuk harta yang berupa emas, perak, peternakan, tambang, perdagangan, maka haruslah berusia lebih dari 1 tahun. Harus lebih dari haulnya. Kalau sudah berjalan lebih dari setahun, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau belum, berarti belum wajib untuk mengeluarkan zakat. Binatang ternak yang dizakatkan. Persyaratan pertama adalah binatang tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau masih berjalan setahun belum. Kalau sudah setahun, nah itu sudah bisa dizakatkan. Asalkan sesuai dengan nisabnya. Batasan untuk mengeluarkan zakat. Dan binatang tersebut tidak digunakan sebagai tenaga pengangkut dan sebagainya. Punya sapi, tapi sapi dipakai untuk bajak sawah. Atau dipakai untuk mengangkut gabah. Maka tidak dibolehkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat hanya dikeluarkan untuk binatang ternak saja. Bukan binatang yang tenaga pengangkut. Sementara di Indonesia, binatang ternak yang bisa dizakati ada 4. Yang pertama, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Zakat sapi atau kerbau tidak secara rinci dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin karena pada zaman waktu itu kebanyakan onta ya, jadi nggak terlalu spesifik untuk menjelaskan masalah zakat hewan ternak sapi. Akan tetapi para ulama telah bersepakat atau telah mencoba untuk menelisik karena tidak semua negara itu memiliki hewan ternak yang namanya onta. Dan juga tidak semua onta itu bisa hidup sesuai dengan keadaan negaranya. Nah, makanya berdasarkan hadis Mu'az bin Jabal yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Masyruq, yaitu Nabi memerintahkan Mu'az supaya setiap 30 ekor sapi diambil zakatnya. Seekor sapi yang berumur 1 tahun. Nah, dengan demikian, maka para ulama mencoba untuk mengatur zakat tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, ketika seseorang memiliki 30 ekor sapi, sudah 1 tahun ya, nah, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun. Bisa juga 1 ekor anak sapi betina yang berumur 2 tahun. Selanjutnya, ketika sudah mencapai nisabnya 40 ekor sapi, maka zakatnya adalah 2 ekor anak sapi jantan. Kalau sudah sampai 60 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor anak sapi yang betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun. Ketika sudah sampai 70 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor anak sapi betina yang berumur 2 tahun. Ketika sudah sampai 80, ya, maka 3 ekor anak sapi jantan yang berumur 1 tahun. Ketika sudah sampai 90 ekor, nah berarti
zakatnya adalah 1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun. Kalau sudah 100, zakatnya adalah 1 ekor anak sapi betina yang berumur setahun dan 2 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun. Kalau sudah 110, maka zakatnya adalah 2 ekor anak sapi betina yang berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun. Sedangkan kalau sudah sampai nisabnya 120 ekor sapi, ya, maka zakatnya adalah 3 ekor anak sapi betina yang berumur 2 tahun dan 3 ekor anak sapi jantan yang berumur 1 tahun. Ini berlaku untuk zakat sapi ataupun kerbau. Tapi perlu diperhatikan bahwasanya sapi atau kerbau yang dizakatkan bukan milik orang lain. Milik kita pribadi dan juga bukan sapi tersebut atau kerbau tersebut untuk ngangkut, dibajak atau digunakan tenaganya, bukan untuk ternak. Kalau ternak maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Selanjutnya, kambing atau domba. Nah, zakat kambing atau domba wajib dikeluarkan berdasarkan hadis dan ijma, kesepakatan para ulama. Dalam hadis disebutkan bahwasanya zakat kambing domba bila sampai 40 ekor kambing atau domba sampai dengan 120 ekor, ya, jadi dari 40 ekor sampai dengan 120, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadisnya. Kita lihat peraturannya. Yang pertama adalah 40 ekor kambing atau domba sampai dengan 120 ekor kambing atau domba, maka zakat yang wajib adalah 1 ekor kambing. Kalau sudah sampai 121 ekor sampai dengan 200 ekor kambing, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Selanjutnya, kalau peternak tersebut sudah memiliki kambing sebanyak 201 sampai dengan 390 ekor, maka 3 ekor kambing yang dizakatkan. Selanjutnya, apabila ada kelipatan dari 100, ya, maka dia zakatnya juga menambahkan 1 kambing. Jadi dari 400 sampai dengan 409 ekor, maka dizakatnya 4 ekor kambing. Ketika dia memiliki 500 ekor kambing sampai dengan 599, ya, 599, maka dia menzakatkan 5 ekor kambing. Begitu selanjutnya, kelipatan 100. Ketika dia memiliki 600 sampai dengan 699 ekor kambing, maka dia mengeluarkan zakat sebanyak 6 ekor kambing. Inilah ketentuan dari zakat harta berupa hewan ternak, kambing, domba, sapi atau kerbau. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala meminta harta kita. Akan tetapi harta kita ini merupakan titipan, amanah dari Allah untuk bisa dibagikan. Dengan adanya perintah zakat, maka harta kita dibersihkan dari hal-hal yang syubhat. Harta kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah makmur, tambah berjaya, dan tambah bermanfaat. Inilah hikmah dari adanya perintah zakat yang Allah berikan kepada kita semua sebagai umat Islam. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.